Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prisa Oktaviana Priyatna Putri, NPM 202014501061 dari kelas R3L Pendidikan Ekonomi Universitas Indraprasta PGRI. Sekarang saya akan membahas materi tentang konsep kurikulum paradigma baru. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek menawarkan kurikulum baru pada tahun 2022 yang disebut sebagai kurikulum paradigma baru. Kurikulum pengganti kurikulum 2013 atau K13 yang tengah diuji cobakan di 2.500 sekolah penggerak ini diklaim lebih fokus pada materi yang esensial dan tidak terlalu padat materi, sehingga guru memiliki waktu untuk pengembangan karakter dan kompetensi. Kurikulum paradigma baru memiliki struktur kurikulum diantaranya profil pelajar Pancasila atau PPP yang akan mendasari standar isi pendidikan, standar proses pendidikan, dan standar penilaian pendidikan. Ini akan menjadi acuan dalam penetapan struktur kurikulum, capaian pembelajaran atau CP, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Arena ini memang menjadi penuntun arah yang memadu kebijakan pembaruan pendidikan termasuk pembelajaran dan asesmen. Semua bertujuan mencapai PPP dengan 6 dimensi itu: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Struktur kurikulum yang ditetapkan pemerintah ini masih dalam bentuk minimum, sehingga untuk kurikulum operasionalnya, sekolah menetapkan dan mengembangkannya sendiri sesuai dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia. Ada dua bagian penting dalam kurikulum paradigma baru, yakni kegiatan intrakurikuler berupa tatap muka dalam kelas dan kegiatan proyek yang dilakukan untuk pencapaian profil pelajar Pancasila. 20-30% dari jam pelajaran yang tersedia pada kurikulum paradigma baru dialokasikan untuk kegiatan proyek. Kurikulum paradigma baru juga tidak menetapkan jam pelajaran per minggu seperti yang selama ini berlaku di K13 atau kurikulum 2013. Jam pelajaran pada kurikulum paradigma baru ditetapkan per tahun. Dengan pembagian jam ini, satuan pendidikan diberi keleluasaan dalam mengatur waktu untuk pelaksanaan pelajaran. Bisa saja satu mata pelajaran tidak diajarkan pada satu semester, tetapi diajarkan pada semester berikutnya atau sebaliknya. Dibenarkan misalnya, mata pelajaran IPA di kelas 7 diajarkan pada semester ganjil dan tidak diajarkan lagi pada semester genap selama jam pelajaran per tahunnya dipenuhi. Istilah kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD tidak akan kita temukan lagi karena diganti dengan capaian pembelajaran atau CP. Isinya kompetensi dan karakter yang dicapai murid dalam periode tertentu. CP ini dibagi dalam beberapa fase. Fase fondasi setara dengan prasekolah TK, fase A kelas 1 sampai 2 SD, fase B kelas 3 sampai 3 SD, fase C kelas 5 sampai 6 SD, fase D kelas 7 sampai kelas 9 SMP, fase E kelas 10 SMA, dan fase F kelas 11 sampai 12 SMA. CP ini digunakan untuk penyusunan tujuan pembelajaran atau TP dan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Dalam kurikulum paradigma baru, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA dan ilmu pengetahuan sosial atau IPS pada sekolah dasar atau SD kelas tinggi, yakni kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 diajarkan bersamaan dengan nama mata pelajaran yaitu Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS. Hal ini ditunjukkan untuk membekali peserta didik sebelum mengikuti pelajaran IPA dan IPS secara terpisah pada jenjang SMP nantinya. Mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komputer atau TIK pada kurikulum 2013 sempat dihilangkan, namun pada kurikulum paradigma baru dimuat kembali. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, satuan pendidikan tidak terbatas pada
satu pendekatan saja seperti kurikulum 2013 yang hanya menggunakan pendekatan saintifik. Satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan berbasis mata pelajaran, tematik, inquiry, kolaborasi mata pelajaran maupun panduan lainnya sesuai dengan peraturan menteri. Di sisi lain, jenjang SD khususnya kelas tinggi tidak harus menggunakan pendekatan tematik dalam pembelajarannya. Artinya, dibolehkan pada pihak satuan pendidikan jenjang sekolah dasar atau SD yang ingin menyelenggarakan pendidikan berbasis mata pelajaran pada kelas tinggi. Kolaborasi antar mata pelajaran juga membuat asesmen dapat dilakukan dalam bentuk lintas mata pelajaran. Salah satu bentuknya berupa asesmen sumatif dalam bentuk gelar karya proyek yang dilakukan siswa dalam pembentukan penilaian proyek. Proyek merupakan hal yang harus dilakukan oleh siswa. Siswa SD wajib melakukan paling sedikit 2 proyek dalam 1 tahun. Sementara siswa SMP, SMA atau SMK wajib menggunakan paling sedikit 3 proyek dalam 1 tahun. Proyek yang dilakukan berupa penguatan profil pelajar Pancasila atau PPP. Ini adalah kegiatan yang fleksibel, tidak rutin atau terstruktur, dan lebih berpusat pada siswa. Dalam implementasi kurikulum paradigma baru ini, Kemendikbuddikti memberikan sejumlah dukungan kepada pihak sekolah. Kemendikbuddikti menyediakan buku guru, modul ajar, ragam asesmen formatif, dan contoh pengembangan kurikulum satuan pendidikan untuk membantu siswa dalam pelaksanaan pembelajaran. Modul lebih dianjurkan disiapkan oleh guru mata pelajaran masing-masing. Akan tetapi, kalau pada tahap awal, guru belum cukup mampu untuk menyusun modul pembelajaran, maka dapat menggunakan modul yang telah disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.